di luar. Ya wasi'al karami ya Mustafa di sini واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حبيب المصطفى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا المصطفى واغفر لنا يا واسع أنت العليم وقام الجهد يا أمري إلى رجائك وجها سائلا وحدا المصطفى وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام ستر لي أبدا المصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wal qulub wal usul wa tawbatan nasuh wa salahan jasadi wal qalbi wal ruh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahlihi wa quraba wa syuhada wa salihin wa al-anbiya wal qurra wa muslimin بمشاعره وبحسين ووصلنا وربنا يا بزين مهاجره ورسبحانه بنسي إبراهيم وغيره وغيره وصلنا سيد زين كزين اليوم يسير الأمشير كسليمان من أداب المسلمين وحبشنا من الطاس وفي من السؤال الكريم الأعمال ورد هذا الكتاب أن الله الكريم يعود بذاته بالجنة ويعيد علينا ببركته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك صراط الذين أنعمت عليهم
kita yang telah meninggal dunia, Syekh Hani bin Al-Raqi Muhammad Abid, ya Syekh Rifqi Muhammad Yasitugi, wa Syekh Muhammad Yaqub bin Dasuki. Oh, dan jamaahnya korposila yang telah mendahului kita. Juga almarhum di sini, almarhum saudara kita Bapak Haji Indra Hasan. Semoga Allah jadikan kuburan mereka semua jadi taman surga. Ada hasilnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'ala man afa'a bihi barakati 'alum fid dharain amin. Wa idza kana hal tasdidu kulluhu fi tarkil jama'ah fama dhannuka bihi fi tarkil jum'ati allati hiya fardun 'ainin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka thalatha jum'ain tahawunan tawallahu ala qalbi fa idza waqa'a laka udrun fi tarki jum'atin aw jama'atin fa qadira anna fil mawdi'i alladhi tuqamu fihi rajulan yufarriqu bi dananira al-hadirin fa inna sadda al-huduri wa radita fihi fa'uduka ghairu sahih. Wastahi minallah an yakuna aradu dunya azza alaika mimma indah wa'alam min akhirihi. Hadirin jamaah sekalian, jamaah muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, jamaah Masjid Nurul Iman, khususnya Komplek Pinarindo, tokoh masyarakat sepuh, semuanya yang saya hormati cintai, PKM Masjid Nurul Iman, di antaranya Bapak Insinyur Haji Suranta dan Bapak Dr. Haji Muhammad Sanusi MPD. Semuanya orang Sumatera. Bapak Suranta orang Sumatera, Bapak Sanusi juga orang Sumatera, tinggal di Jatiwangi ini jadi saudara kita semuanya. Jadi jemaah, mudah-mudahan beliau dan jamaahnya di sini dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus memperjuangkan akidah yang sesuai dengan cita-cita. Semoga kuat dan tabah. Baik, masih melanjutkan daripada pasal tentang masalah-masalah sholat. Wa idza kana hadha tasdidu kulluhu fi tarki jamaah, dan masalah ini menjadi sangat penting. Tasdid sangat dianjurkan, dikuatkan semuanya. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah ancamannya itu berat. Pemahaman kami bidar Jumat, apalagi orang yang meninggalkan sholat Jumat, maka apa sangkamu? Ini kan kalau artinya harfiah jadi puyeng.
apalagi orang yang meninggalkan sholat allati hiya fardu ain. Sholat Jumat itu adalah fardu ain. Khutbahnya merupakan satu rangkaian dari sholat Jumat itu. Khutbah imam itu rangkaian daripada sholat Jumat sebagai ganti sholat zuhur. Makanya jangan suka ini kebijakan lokal, suka imamnya sanu ganti kan, imamnya sanu, khotibnya sanu, itu bagus. kadang-kadang kagak nyambung kan. Kalau sudah dia khotib, dia punya hak menjadi imam, kecuali uzur. Kecuali uzur, banyak betul masalah uzur. Konsumsinya udah lu jangan mau jauh balik ya, jangan jalan-jalan, saya jadi bingung. Saya jadi bingung nanti makan di sini juga kemudahan di tengah-tengah. Orang lancarin ini muncul lah, ditambah lagi jadi di kamar ketemuan. Pokoknya Rasulullah SAW Nabi bersabda, mantar antara satu main, siapa orang yang meninggalkan 3 Jumat tahunan, coba Allah al-Qalbi, coba ya tahunan sesengaja main-main lah, nggak ada kepentingan banget ninggalin Jumat, coba Allah al-Qalbi. Kalau ada stempel, artinya stempelnya apa? Mungkin mulamin ayatil munafik mungkin. Fa'idha waqa'a laka udrun fi tarki Jumatin aw jamatin. Apabila terjadi pada kalian itu uzur meninggalkan Jumat atau sholat berjamaah, pengarang mengatakan takut biro, maka coba dah kamu pikir-pikir, kamu takdirkan, kamu analogikan, waduh semua analogikan, anna fil mauti illa dituqamu fihi rajulan, bahwa di tempat itu yang orang sholat berjamaah atau sholat Jumat ada orang-orang laki-laki ngapain? Yufarriqu dan niron, bagi-bagi duit al hadirin kepada orang yang datang hadir sholat jamaah atau Jumat. Fa inna sataril huduri, kalau ente hadir benar-benar serius orang rida dan memang senang banget, fa'udrukan baru sahih, maka uzur kamu itu enggak benar. Datangnya karena apa? Karena duit. Coba dah di masjid Nurul Iman setiap Jumat ada makanan Jumat berkah. Sekarang ada aja istilahnya Jumat kalau berkah, kan bukan Jumat aja. Itu orang kecil yang hadir, Masya Allah, antri ya. Biasanya di komplek-komplek kan banyak, maaf mohon izin
banyak orang kaya gitu ya. Saya belum lama di Masjid Al-Mukhlisin itu ada Pak Deddy Mizwar itu, jadi kupon dipegang sama satpam secara 50 meter dari masjid. Jadi anak-anak itu udah antri pegang kupon. Saya tanya buat apa deh? Ngambil kue, ngambil kue. Banyak yang hadir anak-anak. Masa kita kayak anak-anak ya hadir ke masjid cuma karena makanan. Tadi mulai dulu Bapak Suranda bagi-bagi duit penuh Pak. Saya juga nggak ninggalin khutbah di sana, saya tinggal, saya mau minal ilmu aja dapat duit. Ya gitu. Wastahyi minallah, hendaklah malu pada Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna aradud dunya, bahwasanya kamu harta dunia itu lebih a'azza alaika, lebih mulia daripada pahala mimma innahu yang Allah berikan kepada orang yang sholat Jumat atau berjamaah. Tergantunglah kita. Maksudnya ini pengarang mulai hadis ini jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Jamaah penting Pak. Ya. Ketika kita pusing-pusing mesti sholat berjamaah, ketemu teman lama misalnya, bisa nggak? Bisa. Kamu ngapain kamu? Lagi pilot nih. Ya udah ntar main ke rumah ya, silaturahim ya. Kita ngobrol di rumah. Biasanya kalau orang yang ada kontak batin atau teman atau apa, biasanya begitu. Temennya pilot panggil ke rumah ngobrol, kasih modal. Coba kalau nggak sholat berjamaah, nggak ketemu dengan teman lama, kamu nggak di rumah aja. Itu fungsi lain daripada sholat berjamaah. Selain syiar, nampak kekuatan umat Islam, nama semarak, di mana-mana masjid penuh umat Islam. Wa alam annal udras sadiqah ghayatu isqatul harj. Tahuilah bahwasanya uzur yang benar itu dapat menggugurkan dosa. Berarti kalau tidak ikut tadi sholat berjamaah atau Jumat dosa. Tapi ada uzur yang tidak menjadi berdosa. Apa uzurnya? Amma sawabu wal yahsulu illa bil fi'li. Naam, pahalanya itu ya kalau dia amalin, dia kerjain. Naam qad yahsulu sawabu liman ta'addara alaihi huduru min kulli wajhin. Dia akan memperoleh pahala bagi orang yang uzur. Ada beberapa wajah, ada beberapa kategori. Karena dia kuno uzruhu al-ishar al-mutawatiro. Al-ishar al-mutawatiro di sini artinya seperti orang uzurnya itu karena terberah-berah, berberah, mencret. mutawatir itu
Iki nih mencet. terus-terusan. Emang masih Artinya, kalau ishal artinya kan gampang. Orangnya. Jadi gampang terus-terusan. Kalau bentuk di mencret, Entes baru ini. wudhu, mencret lagi. Mau jalan selangkah ke masjid, mencret lagi. Mati ini enggak. Nah, Ini uzurnya yang sodik, uzurnya benar, ya, dapat pahala juga walaupun ada nawaitunya, ada niatnya mau sholat berjamaah. karung. Uzurnya karena sakit, berak yang berhenti. Ayo, siapa yang mau berak-berak nggak berhenti? Apa ke masjid? Jangan. Ini anak masjid. Saya doain berak-berak kayak nggak berhenti. Yang nggak ke masjid ya kalau sholat. Saya sih hanya mendorong buat saya pribadi, baik kita yang udah umur, udah maghrib, apa asar? Besar. Udah maghrib, mau kemana? Mau ngapain? Halo? Oh, Iya, udah asar bahasanya jelas. Anu waktu pun siap-siap 10 menit sebelum waktu datang. Antidor sholat, as-sholat, kita tungguin sholat, dapat pahala. sholat. Datang ke masjid udah tua, mau kemana? Es. Kong, Mungkin es kong. Mbah. Kalau orang Jawa kan panggilnya mbah ya. Bakangku. Udah mau siap-siap ke masjid, sholat. Jadi lupa. Jumat. Layarnya ganti. Lagi Jumat tuh. Itunya ganti layar itu. Kalau belum Jelek kayak gitu. sebelum jam 10 Keset-keset. almarhum Haji Abdul Muhid, semoga Allah ampuni dosanya ya. Amin. Kenal Haji Muhid, kenal ya. Nah, cendol. Itu dia kalau ke masjid jam 10, setengah 10 pojokan masjid kalau viral baca Qur'an 1000. Emang bisa itu doang kali dia. Kan hidupnya bisnis saja dia kan selalu tua panjang umur masih ya itu dia cerita. Kalau masjid pokoknya setengah 10, 1000. Pada orang yang dikadil tuh 1000 kalau baca Qur'an. Seceng. Ini ada anaknya nggak bisa di? Nggak ada. Oke, wakil nih, wakil. Senang ada. Kayak anak saya juga nggak ada yang kayak gini. Aduh. Terus. Nah, itu dah. Awil habsah ulwanan warna bidari atau dia di penjara, ditahan musuhnya kafir lagi, mana bisa salat Jumat, mana bisa salat berjamaah. Kalau orang yang cerdas, ini di luar penjara, di luar berak-berak, di luar penjara, di luar berak-berak menceritakan, malah di atas sudah diceritain. Yang ketinggalan sampai 4 rakaat, ya nunggu sebentar, nunggu ada teman yang ketinggalan sholat berjamaah. Udah sholat nih, belum naik itu berjamaah. Oh, itu orang yang serius tuh. Tapi memang kalau udah jam 12 lewat ketinggalan, perut udah bunyi, lapar banget, masuk masjid dan buru-buru bisa kadang-kadang sembahyang, padahal masih dapat ikut serokaat atau setengah rokaat ya. Enggak, sholat mojok sendiri. Paling buru-buru makan. Dan itu baca suratnya kenceng lagi, maghrib bisa.
Sombong itu, sombong, nggak sopan sama imam. Apa itu dia misah sama gua, kata imam. Jangan-jangan baca Al-Quran nggak bagus nih. Etikanya malu, etika juga malu. Ikutin aja dah, ya. Imam kita dapatnya setengah, satu alhamdulillah, kita tambahin kurangnya. Yang penting kita sudah bisa menggapai pahala berjamaah, walaupun tidak sempurna, apalagi dari awal. Ini yang jadi masalah juga sekarang, kalau imam udah qomat, kita masih bicara di kamar mandi atau tutup lama wudunya, padahal udah qomat. Kadang-kadang udah qomat juga imam udah diam-diam. Subuh kamu masih nyantai we. Ya. Lihat dan itu mohon izin kalau sudah qomat dalam al-askar, imam jangan pakai bacaan lain kecuali misalnya apa, subuh baku ya, atau bahasa Indonesia lempengin barisan, rapetin, yang itu bahasa Indonesianya. Apalagi bahasa Allah matinin Abdullah ketika dibarikas, sorry masih belum khusus juga. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarri nas. Ada yang suka nambahin kan, sholat jamnya, rahimakumullah, ada gitu. Pernah dengar? Ada lagi kan, as-sholatu la ilaha illallah, gitu kan? Iya. Nggak ada anjurannya. Kalau sudah qomat, sudah. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah yang berjamaah. Sholat apa? Tarawih, atau lagi sholat jenazah. Imam tuh kalau mau sholat jenazah apa? Sholat jenazah rahimahullah, itu imam. Itu ganti daripada juga jadi al-azkar baca. Sholat sambil nyiwak. Sholat rahimahullah berarti apa? Jadi nggak ada anjuran yang yustahabu bila tilka kalimat illa fi sholatil sunnah. Sholat sunnah kayak sholat Idul Fitri, emang qomat? Nggak ada qomat. Gimana gantinya qomat? As-sholat gitu ya. Kamu nambahin aja. Padahal sholat Idul Fitri ini kan dia? Ya. Rahimakumullah. Mungkin ada yang nanya kenapa sholat Idul Fitri? Nah, sholat tuh itu kali ya. Makanya sekarang ada yang suka terkau as-sholatu. Kalau teriak subuh tuh ada yang dia biarin dah. Emang ditaruhnya sholat tuh. Jadi misalnya kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri, misalnya nusolli, ayo nusolli sholat Idul Fitri, rakaat ini jamiah rahimakumullah, itu gantinya qomat. Wa yustahabu, tapi ya kalau ulama kalau yustahabu termasuk sunnah. Itu gelap terang. Jadi tadi ada merah-merah sama di penjara musuh. Walakin yarhaqu bisabil muslimin ghairuhu
masaqatun saidatun. Nah, tapi juga ada sebab karena ada sesuatu saudara kita yang muslim ada masakoh yang berat sehingga kita nemenin. Yang masakoh yang berat apa ya? Ya kesulitan yang sangat berat sehingga tidak bisa setiap Jumat atau tidak bisa ke masjid cuma salat berjamaah. Kalali yakunu ulhu tamridut ta'i seperti orang yang sakit yang kalau nggak dijagain hilang, lalu kalau nggak dijagain hilang. Orang sakit apa berarti ini? Kalau nggak tamridul sakit, ini sakit hilang, kalau sakit hilang kabur. Kira-kira gitulah. Fasahibul hadar udru walladhi qablahu in qarna warahum wa udruhum al-huznu wa ta'su ala tarkil huduri hasanul mustawa. Kalau demikian dia dapat pahala walaupun dia meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah kalau alasannya kuat, alasannya masyakoh, dan ini akan menjadi kesedihan panjang. Misalnya gitu ya, cengap, bapaknya udah cengap, mungkin akan berkata, ya Allah, udah jangan kemana-mana dulu, nanti lu gak sempat nyaksiin yang terakhir bapak kamu. Talqinin apa salah talqinin? La ilaha ya Allah, ikutin Mbak. La ilaha illallah. Udah azan di sini atau qomat di masjid. Itu mungkin masakohnya terlalu berat kalau kita tinggalnya. Rusi bisa begitu kan? Rusi bukit. Kayak karangan sih loh, karangan. Tapi karangan. Ya demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Kita mampu menjaga sholat kita dengan tambahan-tambahan berjamaah. Apalagi mudah-mudahan kita tidak meninggalkan Jumat sampai berapa kali? 3 kali. Kalau 3 kali tinggalkan, maka Allah stempel hati kita dengan macam-macam nama, mungkin munafik dan sebagainya, fasik dan sebagainya. Akhirnya kita baca Fatihah sekali lagi buat bapak, ibu kita, saudara kita semua yang telah meninggal dunia. Dan satu Fatihah jadi doa Al-Fatihah yang mulialah. Semoga arwah di sana, orang tua kita semua, saudara kita yang di taman surga. Al-Azimi Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.